Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Nashkurullah azza wa jalla bi ni'matihi la tuhsuha. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Kita tentunya senantiasa panjatkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam ke-20 ini Allah masih jaga semangat kita. Dan tentunya kita berharap bahwasanya semangat kita di awal Ramadan terjaga sampai akhir. Karena banyak yang sudah mogok di jalan. Banyak masjid-masjid yang mencari buronan, jamaahnya hilang. Banyak musola masjid yang disiapin mahal-mahal sewa tenda karena nggak cukup, pinjam sana sini karpet, sekarang digulung lagi karpetnya, tendanya dibalikin lagi karena jamaahnya udah maju ke depan. Maka berahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya menyampaikan kisah bagi saya unik dan nyata. Tadi saya duduk di sini, saya ngelihat Haji Ramayuli pakai sorban, Ustadz Hashim pakai sorban. Saya langsung teringat sorban saya ketinggalan di Tropicana. Tropicana itu daerah Cikarang. Kebetulan seminggu yang lalu saya ceramah tausiah di sana, mampir rumah teman di situ, ketinggalan. Saya mikir nanti pulang saya mau ke mana tuh kok PKT mau nyari sorban. Nggak ada 1-2 menit tiba-tiba Haji Rama bawa sorban, Ustadz sorban. Terus Masya Allah, ini firasah al-mu'min gitu ya. Jadi dia itu gak bisa ngebaca gitu. Masya Allah. Jadi ini betul-betul. Maka tentunya kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, lebih khusus Haji Rama. Semoga Allah panjangkan umurnya. Allah berikan banyak kebaikan, istiqomah dalam segala macam kebaikan. Dan yang hadir di hadapan saya ini, Allah berikan kekuatan untuk istiqomah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara muhasabah itu, tentu kita teringat qaul dari sahabat Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita ini memang dianjurkan senantiasa muhasabah. Orang itu bisa tahu dirinya banyak salah, dirinya banyak kekurangan, itu karena muhasabah. Banyak orang yang terlena mengulang-ulang kesalahan, tidak bisa mengambil pelajaran dari setiap peristiwa karena dia jarang muhasabah. Awal Ramadan, hari keberapa ya? Kalau kita mulai puasa hari Kamis ya. Hari Ahad itu saya mengisi kajian di penjara rutan, rumah tahanan KPK. Kalau ibu masuk ke sana jangan bayangkan tahanannya itu tatoan besar, serem-serem, enggak. Ini tahanannya beda, nggak ada yang S1 tuh sebenarnya. Minimal S2 kayaknya. Ada yang doktor, ada yang mantan rektor Lampung, ada yang mantan menteri, ada yang pejabat ya DPRI, DPRD. Ini orang-orang pintar. Itu saya ngambil muhasabah di situ. Saya, ya Allah, ini orang sudah pintar dan saya yakin dengan jabatannya kira-kira gajinya besar apa kecil? Ada salah satu narapidana yang setelah saya kajian itu mendekati saya, menitikkan air mata dan mengatakan, Ustadz, tolong doakan ke saya. Sambil nangis, saya doakan saya supaya kuat. Karena baru ini saya merasakan tidak bisa berbuka
puasa dengan keluarga. Jadi yang tahun sebelumnya dia berbuka dengan keluarganya, ya Allah berikan apa? Tentunya punishment ya. Ya ada ikopnya, konsekuensi dari kesalahan yang dia buat. Dia berbuka puasa di penjara dan nggak tahu nanti ingkrahnya berapa tahun gitu. Maka yang saya ambil tadabbur, muhasabah lagi, banyak orang-orang yang mencari kesenangan, nyari senang doang, tapi lupa nyari ketenangan. Kalau senang doang itu bagaimana? Karena syahwat itu selalu mengajak kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi dan sementara. Makanya kenapa ada kalimat bahwasanya ketika kita mengikuti syahwat, maka kita akan mendapati penyesalan yang panjang. Ya, jadi kalau orang mengikuti syahwatnya terus lama-lama dia akan nyesel. Nah ini orang-orang saya di depan saya orang pintar, gajinya besar, tapi kok bisa-bisanya masih mengambil hak orang lain. Apakah dia lupa? Kalau kita menyadari, yuhasib ya, menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita kurang apa? Ya, kalau ada PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa itu pernah merilis negara yang paling bahagia. Ibu tahu kita nomor berapa? Nomor 1 siapa kira-kira? Finlandia. Nomor 2 kalau nggak salah Swiss. Nomor 3, 4 Belanda. Nomor Eropa kan. Saya cari di Indonesia mana ya? 20 nggak ada, 30 nggak ada, 40 nggak ada. Tahu-tahu adanya di nomor 80. Jadi dianggapnya kita negara sedih ya, sengsara gitu. Tapi setelah saya tahu kenapa, apa yang membuat alasan negara ini dapat nomor 1, ini nomor 2, dan kenapa kita terbelakang, rupanya dilihat banyak faktor. Salah satunya banyaknya korupsi, kemudian harapan hidup, kemudian sosialnya, banyak aspek ya. Tapi saya lihat itu kan versi mereka. Silahkan mereka menganggap kita tidak bahagia, silahkan. Tapi kalau kita mengikuti versi Rasulullah SAW, mari kita muhasabah, nikmat Allah yang dikasih sampai kita duduk di majelis ilmu ini, itu nggak bisa dihitung. Rasulullah menyampaikan bahwasanya man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutun fi yaumihi. Coba 3 itu. Kita tinggal di tempat yang aman, insya Allah. Aman dulu kita. Ibu keluar nggak ada tiba-tiba nyasar ada bom di sana, nggak ada. Saudara kita di Aqsa, ya, Masjidil Aqsa tahu, nggak bisa sholat kayak ibu tenang khusyuk. Tiba-tiba sepatu tentara sudah di kepala kita tendang, tiba-tiba ujung tombak senapan ditendangkan ke depan. Ada ketenangan. Tetapi jiwa-jiwa mukminin di sana beda sama kita. Mereka sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, punya keimanan yang lebih dahsyat dari kita. Kita syukuri tempat kita yang aman ini. Yang kedua apa? Allah kasih kita sehat, Bu. Kalau mau muhasabah tentang kesehatan saja, Bu. Saya mau cerita. Kemarin kapan lupa saya ngimamin sholat di daerah Cempaka, Masjid Al-Ikhlas, Sumur Batu. Itu ada DKM-nya itu sekitar umur hampir 80. Dia bercerita, Ustaz, alhamdulillah Allah kasih saya kesembuhan bisa ke masjid lagi. Setahun yang lalu, jangankan berdiri gitu, duduk saja saya sakit. Setahun saya nggak bisa ke masjid dan sedih sekali saya. Tahu penyakitnya apa, Bu? Kecetit. Ibu tahu kecetit? Kecetit itu ada 1-2 mungkin saraf. Ya, itu sudah Allahu Akbar. Sakitnya sudah ke dokter ortopedi sudah ke alternatif. Allah belum memberikan kesembuhan. Maka dia bersabar 1 tahun. Saya berjalan 1-2 langkah tenang sakit. Tapi saya bermohon, ya Allah, saya cuma pengen ke masjid lagi, ya Allah. Saya pengen sholat lagi, ya Allah. Senang
berjamaah ke masjid ketemu orang-orang banyak. Ibu kalau sholat di rumah sendirian pasti beda sama sholat berjamaah. Nggak usah jauh-jauh sholat, makan sendirian sama makan bareng-bareng enakan mana? Iya, bisa nyumotin makanan yang lain. Ya, artinya pasti kita lebih senang kalau bertemu dengan banyak teman-teman soleh. Maka alhamdulillah doa saya dikabulkan. Tiba-tiba subuh waktu saya pengen sholat, ambil wudhu itu saya bisa berdiri, sakitnya agak berkurang. Jalan, kok bisa sakitnya berkurang? Seminggu kemudian alhamdulillah Allah hilangkan rasa sakit. Besoknya jalan sebelum masjid. Dan alhamdulillah sampai sekarang nikmat di mana Allah berikan kita kesehatan. Nah, ibu nggak ada yang kecetit kan? Ada, Allah sehat. Dari banyak hal itu muhasabah tentang mu'afan fi jasadi. Allah kasih sehat. Indahu qutun fi yaumihi. Kita ibu-ibu tahu mau makan apa besok. Insyaallah ibu tahu ya. Biasanya udah sering nawarin bapak-bapak kan ibu-ibu, Pak, Bi atau Bah, makan apa besok? Mau lawak apa besok? Gitu ya. Suka nanyain gitu ya. Walaupun yang dikeluarkan sama itu aja. Kemarin perasaan nanyanya dijawab soto keluar tahu lagi. Kemarin kayaknya bilangnya sayur bening yang keluar tahu lagi. Ngapain tanya? Ya artinya kan ibu-ibu senang bertanya. Tahu besok mau makan apa itu bagi Rasulullah kesyukuran yang luar biasa. Ka'annahu khizat lahu ad-dunya, seakan-akan dunia diberikan kepada kita semua dengan 3 hal tadi. Maka hasibu anfusakum, kita ini menghitung-hitung nikmat Allah yang begitu banyak. Terus sudah dikasih nikmat itu dipakai untuk apa kenikmatan tadi? Allah kasih sehat, masa iya sih malas jamaah? Allah kasih sehat, masa iya sih? Jangan sampai gini Bu. Kita ini dikasih 2 kesempatan, kemampuan dan kemauan. Sekarang kita mampu tapi belum tentu mau. Ada yang bisa baca Quran, bagus baca, tapi dia mampu baca, tapi belum mau. Akhirnya malas-malasan. Ada yang belum mampu, bacanya masya Allah, kalau tilawah itu nggak tahu yang dibaca alif ba tak sering ketukar, tak sak sering ketukar jim ho. Dia mau kuat keinginan, tapi belum mampu. Artinya semoga Allah berikan kita kemauan dan juga ada kemampuan. Ibu-ibu sekarang ini mampu untuk sholat berjamaah kan semuanya. Jangan sampai nanti nunggu nanti sampai penyesalan datang ketika sudah tua, tenaga berkurang, kemauan baru tumbuh. Lalu pengen ke masjid, jalan tiba-tiba encok kumat, tiba-tiba rematik kumat. Sudah ada kemauan tapi tidak ada kemampuan. Maka rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bukunya Buya Hamka itu bagus. Di situ judulnya Pribadi yang Hebat. Ada syair Arab yang ditulis Buya Hamka. Akmil ala nafsika wa ahsin fadailah. Perbaiki, sempurnakan potensi jiwa kamu. Karena apa? Jiwa kita ini Pak, kalau diisi dengan keimanan yang luar biasa, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Saya itu langsung berpikir ini, ya Allah, dulu itu Rasulullah SAW ketika awal dakwah itu yang dirubah pertama kali itu jiwa-jiwa mukminin ketika masuk Islam, mereka mengenal Islam, jiwanya itu dibentuk dengan kesolehan. Makanya kenapa dulu itu Rasulullah itu pesannya itu tidak lain bagaimana supaya kita menjadi manusia yang terbaik, yaitu apa? Apa manusia yang terbaik itu? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Gimana supaya kita hidup sekali ini punya potensi kebaikan yang bisa di-sharing ke orang lain? Punya ilmu yang ngajar, punya harta ya berinfak, punya tenaga yang bantu. Makanya Rasulullah lihat tuh kalau pesan-pesan ibu-ibu saja masak itu Rasulullah kasih. Idza tabakhta muraqatan kan fa'tiruha gitu. Kalau masak banyakin kuahnya. Maksudnya apa? Untuk bisa dibagi, tapi jangan diterjemahin kuahnya doang ya.
ibu masak mie banyak banget, kuahnya enak loh, kuah mie itu luar biasa, Indomie atau apa. Kalau udah diseduh itu, apalagi kalau kita naik kereta itu banyak orang yang menzolimi kita dengan bau-bau itu. Lagi lapar ada yang masak mie gitu, masya Allah enak banget gitu. Ida topah rokok kan, jangan dibanyakin airnya doang, kita ngasih kuahnya, minyak buat gitu. Artinya itu supaya kita berbagi dengan tetangga itu. Makanya kalau kita makan sesuatu masak, ibu mikir nih tetangga nyium ya. Kalau nyium, ayo dong dibagi. Wah, walaupun apa, nggak usah malas tuh. Kalau dikasih piringnya nggak pernah balik tuh. Oh, pengalaman bener deh, ketawanya kenceng. Ya kalau nggak mau, ibu kan banyak itu nikah atau apa, ya memang ada. Ada yang dikasih piring udah numpuk 10 di sana, nggak balik-balik, piring saya habis. Ya sudah, pakai nikah atau apalah yang layak, nggak usah dibandingin sudah sama tempat-tempatnya. Itu hal sederhana. Rasulullah pernah menengok ke belakang, siapa di antara kalian puasa? Saya, Rasulullah. Abu Bakar menjawab. Siapa di antara kalian yang sudah takziah ngantar jenazah? Saya, Rasulullah. Abu Bakar. Siapa yang di antara kalian ngasih makan orang miskin? Saya, Rasulullah. Abu Bakar lagi. Siapa di antara kalian yang menengok jenguk orang sakit? Saya, Rasulullah. 4. Saya tanya ya, sekarang awal puasa, ngantar jenazah, ngasih makan orang miskin, jenguk orang sakit, ibadah yang berbentuk nafsiyah atau diri sendiri berapa? Ini berkaitan muamalah. Saum itu buat sendiri. Tapi yang 3 ini muamalah. Makanya kenapa dalam hadis riwayat Tabrani itu Rasulullah pernah menyampaikan kayak gini. Li an asiro, atau ada di hadis yang lain, li an amsiya ma'a akhili fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Aku berjalan sama saudaraku dalam memenuhi hajatnya. Jadi kalau ada saudara, ada teman, ya butuh hajatnya apa, kita bantu, kita urus hajatnya. Itu Rasulullah menyampaikan, lebih aku cintai daripada, perbandingannya apa? An a'takifa fi masjid hada, Masjid Nabawi. Ibu iktikaf di Masjid Nabawi, bukan masjid sekitar sini ya, Masjid Nabawi sebulan, kata Rasulullah. Itu lebih aku cintai dengan apa? Aku bantu orang, aku memenuhi hajat orang. Apalagi bentar lagi iktikaf. Pahalanya sholat di sini sama di Masjid Nabawi kelipatannya berapa? 1000. Apalagi sebulan, berapa kali rakaat? Kenapa Rasulullah lebih memilih atau lebih mencintai membantu orang lain? Itu dalam Riyadhus Shalihin dijelaskan, karena Allah itu lebih mencintai amalan yang berkaitan dengan bantu orang lain. Intinya gini, jangan sampai kita sholat khusyuk, ngaji Quran hebat, ya mulai luar biasa, tetangga nggak punya beras kita nggak tahu, tetangga goreng mau minyak itu nggak bisa beli, anaknya kelaparan nggak makan, kita nggak tahu, kita sibuk sama ibadah sendiri. Nah, itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Makanya kenapa dulu ada seorang sahabat yang menawarkan dirinya ketika Rasulullah punya tamu dan Rasulullah nggak punya apa-apa untuk nyuguhin, kalau bahasa Jawanya itu, untuk ikram, untuk ngasih sesuatu lah. Kalau kita punya tamu kan, apalagi haji ramah itu dikeluarin semuanya sampai tamunya begah perutnya. Ini nggak ada Rasulullah. Maka siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku? Ana ya Rasulullah. Ada sahabat bernama Talhah Al-Ansari. Diajak tamunya ke rumah, wahai istriku ada makanan nggak? Nggak ada wahai suamiku. Adanya cuma buat anak kita, jatah anak kita. Itu kali ibu, kalau ibu mungkin marah, tahu makanan buat anak doang, ngajak-ngajak orang sih. Enggak bu, istri sahabat itu solehah luar biasa. Akhirnya disampaikan, ya sudah istriku tidurkan anak-anak dalam keadaan lapar. Sam'an wa ta'atan, istrinya ditidurin anaknya, entah didongengin apa, nanti dulu ya makanannya, nanti dulu makan, sampai ketiduran. Makan itu tamunya. Sampai turun ayat yang Rasulullah menyampaikan, sungguh tadi malam engkau melakukan sesuatu yang Allah takjub.
wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu butuh tapi mampu memenuhi hajat orang lain yang lebih membutuhkan. Nah kita ini kadang-kadang ya Allah sudah dikasih lebih tapi masih suka kurang bisa berbagi. Saya itu waktu di penjara gitu, ketika ada yang nangis deketin saya, ya Allah kasihan, tapi sisi lain juga Bapak kok bisa sih berpikir untuk ngambil harta orang lain, memenuhi perut sendiri. Padahal dulu itu sahabat itu bukan nggak kaya loh, sahabat itu kaya-kaya loh. Mubasyiruna bil jannah, ada 10 orang yang dijamin masuk surga. 9 itu pelaku ekonomisme. Mereka punya toko, mereka di masjid luar biasa khusyuk, sholatnya jamaah nggak ketinggalan. Ketika ada panggilan azan itu pergi ke masjid, tapi di pasar semangat juga. So Abdurrahman bin Auf itu setiap bisnis satu hari dikumpulkan keuntungannya 2/3 dibagikan setiap hari. Utsman bin Affan apalagi sekali infak tidak kurang dari 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta 50 juta, 5 miliar loh infaknya. Abdurrahman bin Sumaid itu tahun 1800 sekian ya, udah lama beliau meninggal. 11 juta orang masuk Islam. Itu dakwahnya beliau, mengeluarkan hartanya luar biasa. Selama 20 tahun lebih berdakwah. Rumah sakit dibangun, apalagi masjid dibangun, sekolahan dibangun. Itu adalah orang-orang yang berpikir bahwasanya bagaimana nanti ketika aku meninggal tapi jariyah terus mengalir. Itu yang dipikirkan dia. Jariyahnya terus mengalir gimana? Makanya kita akan temukan orang-orang yang sebetulnya bisa jadi orang yang punya rumah besar, punya mobil bagus, tapi dia nggak mikir ke situ. Gimana caranya harta yang saya pegang ini nantinya bisa menjadi tangga ke surga yang lebih tinggi. Ya tadi itu bayangin, nasi atau makanan cuman buat anaknya, itu harus dikasihkan tamunya, bahkan dia sendiri harus pura-pura makan dengan keadaan mungkin diisi air, pura-pura makan. Karena kalau kita punya tamu Bu, biasanya kita harus temenin ya, temenin, ayo makan ya, kita menemani juga walaupun dikit-dikit. Ini karena nggak ada, dia sudah pura-pura saja. Dan tamunya lebih lahap kalau ditemenin biasanya. Maka ibu orang tua Allah Subhanahu wa taala, muhasabah salah satunya adalah begini Bu. Kita ini alhamdulillah Allah anugerahkan kemudahan beribadah di bulan Ramadan. Kerasa nggak sih Bu? Baca Quran lebih nyaman ya. Biasanya 1 lembar tuh Ustaz, keringat dingin saya kayak orang di ruqyah gitu. Berat. Mau melanjutin tuh kayak HP apa 1 lembar lagi ya. Drakornya belum kelar tadi. Drakor apa, drama Korea ya. Aduh, jadi kayak gitu. Mau jamaah, aduh, kayaknya ini mall-mall lagi buka diskon ya. Kita ke mall dulu, berangkat dulu, beli baju baru dulu. Akhirnya kita berpikir gini, Ramadan ini menempa kita yang biasanya kita nggak mampu baca Quran 1 juz, ketika Ramadan bisa nggak Bu? Bisa. Ramadan ini yang biasanya jangankan puasa Daud, jangankan Sombit, Senin Kemisnya nggak pernah. Tiba-tiba kita mampu 30 hari berpuasa dengan lapar. Makanya kadang-kadang ada yang nggak kuat tuh, kapan sih lebaran? Nggak kelar-kelar lapar. Saking laparnya kadang-kadang gitu, ada kecoa di pojok tuh, itu kurma ya. Kurma siapa itu? Dipegang lari, kecoa. Halusinasi gitu. Ada orang lagi ngelipet kasur aja kok kayak kue bolu ya. Jadi halusinasi gitu. Makanya kadang-kadang punya temen yang nakal tuh ngirim WA kita video es teh diaduk siang-siang panas, dinding. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosa teman saya ini ya Allah. Lagi gitu, itu godaan. Kita alhamdulillah kuat.
Ketika Ramadan ini kita maka apakah ada alasan nanti setelah Ramadan pergi, setelah Ramadan pamit, tiba-tiba lembaran Quran itu tidak terbuka lagi, tiba-tiba kita sudah susah jamaah lagi, tiba-tiba kita sudah susah untuk bersedekah lagi, itu. Maka terakhir ini Allah, saya sangat berhusnudzon ibu-ibu di hadapan ini adalah mujahidah fi Ramadan. Kenapa? Karena ibu dari mulai buka puasa ibu sudah mikir makan apa anak-anak saya, suami saya, masak apa, takjilnya apa, sudah disiapkan. Makanya kalau di Madinah Bu, kalau Haji Rama atau ibu-ibu dikasih kesempatan umroh di bulan Ramadan, itu emak-emak versi emak-emak sana ya, itu bawa makanan dari rumah, masakan mereka, yang kurma, yang masakan, yang minuman digelar, bukan buat jualan, digelar, dipanggil, ya kan setengah ijil sini, duduk di sini, makan makanan saya. Mereka berharap banget makanan yang dia bikin itu dimakan sama siapa? Orang-orang jamaah. Ya Allah, ini ibu-ibu ini pengen mencuri pahala-pahala orang puasa. Man fattara shaiman, yang ngasih makan orang puasa, maka pahalanya dia dapat tanpa dikurangin sedikit pun. Dan yang punya, yang shaum juga nggak kehilangan pahalanya. Maka berlomba-lomba ya. Kalau ibu dapat jatah dari masjid musola terdekat, Bu, jatah ya 3 hari. Lama amat 3 hari. Sehari apa? Itu aneh. Harusnya tok 3 hari sih. Saya seminggu. Gitu. Dapat kayak gitu. Di Sudan itu malah lebih ekstrim lagi, ada istilah begal. Kalau di sini kan begal bapak atau ibu bawa motor diminta motornya. Kalau di sana nggak, dihentikan motor kita, dihentikan mobil kita kalau sudah menjelang mau maghrib, dipaksa untuk minggir. Tolong minggir sebentar. Ini sudah mau maghrib. Ayo makan bersama kami. Sudah saya siapkan, ayo. Di lapangan itu, sengaja di lapangan pinggir jalan, tapi ditutup makanannya. Tutup ada mobil. Ayo juga. Ayo, ini sudah mau maghrib nih. Kalian mau kemana? Masih jauh. Warung masih jauh. Ayo dulu. Begalnya di sana kayak gitu Bu. Ya, kita turun dikasih makan sampai kenyang, dikasih bawaan. Ya, habis itu kalau mau sholat jamaah, habis itu silahkan pergi. Kalau di sini ada kayak gitu ya jangan ya. Kalau ada yang nantikan kita mau ngasih makan, enggak bakalan habis mobil motor itu dibawa. Maka anugerah yang Allah berikan pada malam hari ini adalah banyak sekali menghitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa memanfaatkan kebaikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala hingga nanti ketika kita meninggal, seperti di surah Al-Hadid ayat 13, cahaya kita ini terang benderang ketika melewati sirat, tidak dipadamkan seperti orang-orang munafik. Wa yaqul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Jadi nanti orang-orang munafik itu minta cahaya kita, berhenti sebentar, aku ingin ikut denganmu, pengen nebeng. Kenapa? Karena cahaya mukmin itu ada yang sebesar gunung karena kebaikannya, ada yang sebesar badannya, ada yang sebesar jempolnya, kadang mati, kadang hidup karena kebaikannya kurang ketika di dunia. Maka semoga Allah anugerahkan kita kebaikan-kebaikan dan muhasabah hingga cahaya kita bisa sebesar gunung mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim fi riayatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.